Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo. Ketemu lagi Mas. Seperti biasa, setiap hari kita melanjutkan materi. Untuk bab 43 hari ini ya. Ini nanti ada sedikit pembahasan di Jongbo. Nanti kamu siapkan sucop ya untuk sedikit mencatat ada beberapa poin-poin penting yang harus kamu pahami, harus kamu hafalkan. Jadi usahakan nanti dicatat ya biar nggak lupa, bisa buat hafalan. Oke, kita ke judul. 외국 인등 록청 보니까 사업장 세번 바꿨네요. Ya. 외국 인등 록청 ID card atau kartu registrasi orang asing. 보니까, nah ini kita ketemu rumus baru yaitu nikah. Tapi nikah di sini bukan karena ya, bukan bentuk karena. Di sini dijelaskan di modulmu mendapatkan suatu fakta. Bisa diartikan ternyata ya. Ternyata. Saobjang tempat kerja C3 bon kali 3 kali bakwat neo tukar ganti pindah. Jadi kata saobjang bakuda ganti tempat kerja atau pindah tempat kerja. Jadi diartikan melihat kartu identitas atau ID card ternyata sudah pindah kerja 3 kali. Ya, sudah pindah kerja 3 kali. Kita belajar perpindahan kerja, nanti ada EPS itu segala macam ya. Oke, untuk judul saya rasa cukup. Sebelum masuk Dehwa dan Yonsep, kita ke Jongbo dulu ya. Kamu ngikuti alurnya ke Jongbo. Modulmu disiapkan ya biar enak nyimaknya. Kita ke Jongbo. Ya, ini dia. Yang pertama di sini ada goyong hogaje. Goyong hogaje. Di buku kosakata goyong hogaje diartikan EPS ya. Sistem perizinan. Jadi singkatan apa? Arti dari goyong hogaje itu EPS. Employment Permit System. Apa sih maksudnya? Di sini ada kalimat di bawahnya. Di bukumu ada artinya. Sistem yang memberi izin untuk mempekerjakan tenaga kerja asing secara legal kepada perusahaan menengah dan kecil yang susah mendapatkan tenaga kerja. Jadi sistem ini adalah secara sederhananya ya, secara gampangnya, ini sistem yang memungkinkan orang asing bekerja di Korea seperti kita ya, melalui sistem EPS. Secara singkatnya seperti itu. Dan ini perizinan ya, sistem perizinan. Oke. Untuk goyong hogaje saya rasa cukup. Di bawahnya ini ada Wekuk in Genroja E9 E9 Bobjok Jikwi. Status hukum untuk pekerja asing. Ya, ini status hukum untuk pekerja asing itu E9. Jadi di paspor kita nanti, di paspor kita visanya itu visa E9, visa buruh ya, visa bekerja. Jadi di sini dijelaskan, ini juga status hukum, namanya juga hukum, berarti ada aturan-aturannya. Ini nanti di sini mana tadi? Nah, ini dia. Pekerja asing yang mendapat pekerjaan melalui EPS dilindungi hukum setara dengan orang Korea. Dengan hukum tenaga kerja seperti Undang-Undang Tenaga Kerja dan lain-lain. Ya, di sini maksudnya kesetaraan hukum dengan orang Korea. Terus di bawahnya Wekukin Genrojatul seterusnya. Pekerja asing harus taat kewajiban yang diatur oleh hukum. Jika melanggar akan dikenai hukuman. Ya karena ini apa sih? Ya hukum gitu loh.
Oke, ini untuk penjelasan awalnya tadi ada EPS, Goyong Hogaje itu sistem perizinan. Terus ada status hukum kita nanti kalau di Korea itu E9 ya visanya, iya di visa itu. Terus Saobjang Idong Jehan, Saobjang Idong Jehan. Batas pindah kerja, ini batas pindah kerja. Nah, maksudnya gimana ini batas pindah kerja? Jadi kita nanti di Korea bisa pindah-pindah kerja ya Mas, tapi ada batas-batasnya dan ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Oke, pembahasan untuk batas pindah perusahaan di modulmu simak. Ini sambil baca yang ini ya, nanti sambil dibaca ini. Saya langsung ke terjemahannya saja. Harus bekerja di tempat yang telah dibuat kontrak kerja sebelum masuk ke Korea. Tak boleh bekerja tempat lain. Maksudnya gimana? Yang poin pertama ini ya. Maksudnya ketika kita buat kontrak kerja, kita bikin kontrak kerja atau tanda tangan kontrak kerja kan nanti di Indonesia Mas. Pada saat kita prelim itu ya. Jadi yang kamu dapatkan kontrak kerja di situ yang tertera di dalam SLC, nanti materi SLC setelah ini. SLC itu standar labor kontrak, kosakatane genro geyakso. Itu tempat kerjamu yang tertera di situ ya, kamu kalau udah masuk Korea kerjanya di situ. Itu tidak boleh kerja di tempat lain. Paham ya maksudnya? Nggak bisa milih-milih kita kalau posisi di sini. Terus yang kedua, poin yang kedua ini. Hanya bisa pindah perusahaan melalui job center dari Dopnaker setempat jika tidak bisa bekerja secara normal. Syaratnya pindah itu hanya lewat satu pintu, yaitu Dopnaker. Dopnaker sana, job centernya. Kita biasa nyebutnya Goyong Sento, ya. Goyong Sento, Goyong Nodongbu, gitu kan. Jadi kalau kita mau pindah-pindah ya lewatnya situ, kita nggak bisa lewat jalan lain, misalkan kenalan atau channel atau apapun, itu nanti kita masuknya ke pekerja ilegal. Paham ya? Terus yang poin 3, pindah perusahaan diperbolehkan 3 kali secara prinsip. Jika pindah perusahaan dengan alasan perusahaan tak dihitung. Maksudnya gimana? Pindah perusahaan 3 kali dalam 3 tahun maksimal ya, ingat-ingat ya. Jadi pindah perusahaan itu 3 kali dalam 3 tahun. 3 tahun biasanya kan kontrak pertama, jadi maksimal itu. Nah, hitungan pindah kita terhitung pindah kerja apabila bagaimana, dan tidak terhitung pindah apabila bagaimana, itu ada kondisi lain lagi Mas ya. Ini tolong dengerin baik-baik ya. Jadi kalau posisi kamu kerja di pabrik nih, saya kasih gambaran ya. Kamu kerja di pabrik. Nah, di pabrikmu ada masalah. Satu, misalkan masalah tunggakan gaji, atau pabrikmu bangkrut, atau kekerasan fisik, pelecehan seksual, dan lain-lain. Pokoknya faktornya bukan dari kamu. Itu kalau kamu pindah, itu tidak masuk dalam hitungan pindah. Paham nggak? Secara hukum loh ya. Tapi sebaliknya, ketika pabrik nggak ada masalah, lancar-lancar saja, nggak ada masalah apapun, kamu minta pindah atas kemauan kamu sendiri, nah itu masuknya terhitung pindah pabrik seperti itu Mas. Paham ya? Jadi kalau bahasa sederhananya begini, kalau kamu pindah kerja atas dasar kemauanmu sendiri, nah itu dihitung pindah kayak gitu loh, dengan syarat pabrik nggak ada masalah apa-apa ya. Tapi kalau ada masalah di luar kamu dan kamu diwajibkan pindah tapi kamu nggak ada kemauan pindah atau nggak ada niatan pindah gitu, ya itu nggak kehitung pindah. Jadi hitungannya masih 0 dalam hitungan perpindahan kerja seperti itu. Paham ya? Nanti kalau nggak jelas sih di konfirmasi atau japri saya. Oke, ini untuk batas-batas pindah kerja tadi. Kita ulas sekali lagi. Bekerja di Korea harus dengan sesuai kontrak tempatnya maksudnya ya. Terus
hanya bisa pindah melalui job center atau goyong sento. Terus yang ketiga, apabila pindah perusahaan atas kemauan sendiri itu terhitung pindah. Kalau pindah kerja karena faktor perusahaan itu tidak terhitung pindah. Jelas ya. Nanti kalau nggak kurang jelas, intinya kalau kurang jelas ditanyakan, itu aja. Terus kita ke bawahnya. Saobjang byongyong 졸자. 사업장 변경 졸자. Ini juga agak panjang penjelasannya. Prosedur pindah, ya. Poin 1 di sini. Saobjang byongyong 신청, seterusnya permohonan pindah perusahaan dibatasi dalam 1 bulan sesudah selesai kontrak kerja dan harus mengajukannya ke job center. Maksudnya gimana? Ini loh. 1 bulan ini kita anggap sebagai masa lapor diri ketika kita sudah resign. Loh, kok resign gimana maksudnya? Jadi gini, Mas. Di Korea kalau kamu mau pindah kerja, syarat utama harus bisa pindah itu statusmu nganggur, Mas. Statusmu nganggur. Jadi nggak bisa kamu posisi lagi kerja terus nyambi cari kerja, itu nggak bisa di sana. Jadi posisinya kamu harus nganggur. Nganggur otomatis kamu resign atau mutus kontrak. Misalkan kamu di perusahaan yang pertama kamu kontrak 3 tahun. Kamu setahun kok ingin pindah. Otomatis kan kamu mutus kontrak. Oke, disetujui, kamu pindah, mutus kontrak. Nah, kamu setelah mutus kontrak ini atau selesai kontrak ini, masa lapor dirimu ke Nodongbu atau Goyong Sento ya di dalam konteks ini, itu kamu dibatasi 1 bulan. Dalam 1 bulan. Kalau 1 bulan nggak lapor diri, resikonya 1, kamu denda atau yang paling parah deportasi. Paham ya? Setelah kamu sudah lapor diri, nanti ada langkah-langkah selanjutnya. Terus kita ke poin 2. Masih poin 1 ini. 계약서상, seterusnya, apabila belum selesai kontrak, pihak perusahaan harus lapor dulu atas perubahan status tenaga kerja. Nah, jadi ketika kamu tadi minta pindah, kamu ya lapor diri bahwa kamu udah nganggur. Nanti perusahaanmu itu juga melaporkan datamu ke job center untuk perubahan data. Jadi statusmu bukan bekerja tapi pencari kerja. Jadi sama-sama lapor kalau di sana itu. Ini prosedur yang saya pahami dalam konteks sederhana saja ya, biar nggak terlalu rumit. Terus yang poin 2 ini. Saobjang byongyong husam gewol dan seterusnya, membuat kontrak kerja dalam 3 bulan setelah dipindah, lalu harus melapor ke job center. Maksudnya seperti ini, Mas. Tadi kan kamu udah resign, terus lapor dirimu dibatasi 1 bulan, ya kan? Nah, dalam 1 bulan itu kamu lapor diri ke job center atau ke Goyong Nodongbu, kamu melaporkan bahwa saya sudah tidak bekerja dan mau nyari kerja. Nah, dari statusmu tadi sebulan dikasih masa lapor diri, setelah kamu lapor diri nanti kamu dikasih waktu 3 bulan. Selama 3 bulan untuk mencari kerja. Ya, dikasih waktu 3 bulan untuk mencari kerja. Setelah lapor diri, kamu dikasih waktu 3 bulan untuk mencari kerja. Itu namanya imsiro cheryugigan, itu masa izin tinggal sementara untuk mencari kerja itu. Nek 3 bulan, dalam jangka 3 bulan kamu tidak dapat pekerjaan, ya otomatis kamu menjadi ilegal, ya otomatis menjadi ilegal dan dideportasi, seperti itu. Paham ya? Pokoknya semuanya alurnya melewati job center. Nah, terus kalau pindah itu pindah kota gimana? Ya tinggal kamu misalkan begini, Mas. Kamu kerja di Kebumen, ya. Kamu kerja di area Kebumen misalkan. Terus kamu pengen pindah ke area Jogja, ya udah di perusahaanmu di Kebumen kamu resign, kamu lapor diri ke job centernya Kebumen, terus kamu bilang saya mau kerja di kota Ansan, nanti kamu dikasih surat bantuan pencari kerja atau kartu putih ya, itu bantuan pencari kerja kalau nggak salah kosakatanya itu apa itu Alsonjang atau Gojek Dengrok Piljeng, itu ada di bukumu. Nah, nanti kamu dari job center Kebumen kamu bawa ke Jogja. Nah, nanti di Jogja kamu dikasih waktu 3 bulan untuk mencari pekerjaan itu. Seperti itu. Secara gampangnya ya, biar simulasinya lebih mudah dipahami.
Oke, paham ya. Kalau sudah, kita ke alasan pindah. Nah, di bawahnya ini. Nah, Saobjang Byonggyong Sayu. Sayu di sini diartikan alasan. Sayu atau iyu. Sama saja alasan. Alasan pindah kerja. Yang pertama, saob juga dan seterusnya. Apabila pihak perusahaan mau membatalkan kontrak kerja dengan alasan yang tepat seperti kelalaian pekerja asing dan lain-lain. Di sini berarti kamu dipindah ya, dipecat secara kalau bahasa kasarnya dipecat. Karena kamu melakukan kesalahan, kelalaian yang merugikan perusahaan. Terus kamu dikasih surat pindah. Tapi ini tidak terhitung pindah, wong bukan kemauan kamu ya. Terus yang kedua, saobjang salcongero seterusnya, apabila perusahaan tutup sementara atau pengurangan karyawan sesuai dengan kebutuhan manajemen perusahaan. Jadi kondisinya di sini perusahaanmu bangkrut ya, bangkrut atau pengurangan. Kamu disuruh pindah kerja sana, kamu pindah di tempat lain saja itu. Nah, ini statusnya tidak masuk hitungan ya, tidak masuk hitungan. Terus yang ketiga, poin yang ketiga, saobsu genro keyakso dan lain-lain seterusnya. Apabila pihak perusahaan tidak mentaati persyaratan kerja dalam kontrak kerja atau terbukti pelanggaran hukum seperti tunggakan gaji, kekerasan, pelecehan seksual dan lain-lain. Jadi di sini pihak perusahaan menyalahi kesepakatan kontrak. Ya, jadi nanti kontrak kerja kamu kan dapat itu. Nanti materi kontrak kerja di setelah bab ini ya. Apabila perusahaan tidak menaati persyaratan kerja, misalkan harusnya kamu gajinya sekian, ternyata bayarnya nggak sesuai dengan yang di kontrak kerja. Tempat tinggalnya harusnya di sini, kamu di sana gitu kan. Intinya nggak sesuai lah, isi dari kontrak kerja nggak sesuai dengan pada di lapangan. Ini secara teori ya Mas, bukan secara praktek di sana. Nanti kalau secara praktek di sana itu sangat kompleks, banyak banget masalah. Terus yang keempat, masalah agama ya. Jika bekerja di perusahaan lain, jika bisa ya, perusahaan dengan masalah agama atau kekerasan ya, intinya masalah kriminal juga kekerasan sih ya, kamu jadi korban maksudnya gitu loh. Oke, jadi tadi alasan-alasan pindah di sini bukan karena kamu ya, karena kamu statusnya sebagai korban. Tapi kalau kamunya yang mau sendiri, perusahaan lancar, gaji lancar ya kan, terus nggak ada masalah, pokoknya nggak ada masalah apapun lah, semuanya lancar jaya. Tapi kamu pengen pindah, misalkan di kota lain yang ada banyak temennya atau ada saudara di sana atau dekat tempat nore-nore mungkin ya, bisa nongki-nongki sama kawan-kawan. Nah, otomatis itu masuk hitungan pindah. Biasanya itu susah untuk ACC perusahaan ya. Paham ya Mas? Oke. Kalau gitu sekarang kita ke hal-hal yang harus diperhatikan saat pindah ya. Ini dia. Saobjang Byonggyong Siyue Sahang, hal-hal yang harus diperhatikan saat pindah tempat kerja. Poin pertama di sini, Saobjang Byonggyong dan seterusnya. Pindah perusahaan hanya diperbolehkan bidang yang sama, tak boleh bidang yang lain. Kamu manufaktur ya manufaktur, kamu fishing ya fishing, nggak bisa nyebrang-nyebrang dong. Kamu udah masuknya fishing, di sana pindah ke manuf ya nggak bisa. Secara sah ya, secara resmi. Kalau ilegal ya otomatis terserah kamu. Kamu kerja di peternakan, pertanian juga bisa kalau udah di sana terus ngambil bullpop atau ilegal. Tapi saya sarankan nggak usah ke ilegal lah ya Mas, merugikan diri sendiri dan orang lain. Terus poin 2 dalam gua 같은 경우 akan dipulangkan ke negara asal atau deportasi dalam hal seperti di bawah ini ya. Kamu bisa dideportasi. Yang pertama, ini dia. genro keyak
Jika tak mengajukan pindah perusahaan dalam 1 bulan setelah selesai kontrak kerja. Yang tadi itu, yang saya bilang masa lapor diri 1 bulan itu. Kalau kamu udah resign atau udah selesai kontrak mau pindah, kamu nggak lapor diri selama 1 bulan, statusmu tuh otomatis ilegal itu mas. Ya, paling ringan kamu bayar denda, paling berat ya kamu deportasi. Jadi hati-hati kalau mau pindah ya, harus paham dulu alurnya. Terus yang kedua, Saobjang Pyeongyang Shincheonhu Samgewal, jika tidak mendapatkan pekerjaan lebih 3 bulan setelah mengajukan pindah perusahaan. Nah, tadi yang sebulan masa lapor diri, terus kamu dikasih 3 bulan itu untuk pencarian kerja. Dalam 3 bulan nggak dapat kerjaan ya kayak tadi, otomatis ilegal, denda minimal, deportasi maksimal, seperti itu. Ini terus yang ketiga, Sayongjaho Kaopsi Saobjang Ital Gyeongu, melarikan diri tanpa izin dari perusahaan alias kabur. Nah ini banyak terjadi ini. Kabur ya, kabur dari perusahaan lama itu ya, karena nggak betah mungkin. Kabur, otomatis kamu ilegal, deportasi. Terus yang selanjutnya, Oil Isang Ire Gobuhagona Genmu Teman Hanun Gyeongu, menolak kerja 5 hari berturut-turut. Senin sampai Jumat kamu nggak mau kerja tanpa alasan apapun, otomatis itu ilegal. Atau melakukan sabotase ya, kamu paham lah ya, sabotase, dirusuhi, dikacaukan pabriknya lah ya, disabotase, otomatis itu ilegal. Terus Saobjang Idong Hitsu Chokwahan Gyeongu, melebihi jumlah pindah ya, melebihi batasan pindah. Kan tadi 3 tahun 3 kali ya, kamu melebihi itu ya, minim-minim denda, deportasi maksimal. Yang terakhir ya, terakhir kan bener. Yang terakhir di sini ini agak panjang nih. Saobjang titik-titik dan seterusnya. Kewenangan pindah hanya ada di job center. Nah, tadi udah saya bilang pindah sama apa segala macam itu cuma ada di job center. Jika kamu dapat kerjaan melalui teman kerja, biro jasa atau broker, calo, terus cari sendiri, tak akan mendapatkan izin pindah. Hal ini dianggap ilegal. Jadi kalau kamu nyari kerja melalui temanmu atau info-info di medsos ya, nggak lewat job center ya otomatis kamu ilegal mas ya, otomatis. Hindarilah ya, hindari sebisa mungkin kita kerja di sana yang resmi-resmi saja. Oke ya, untuk jongko bab ini memang lumayan panjang, nanti di belakang lebih panjang lagi ada ya. Oke ya, paham? Kalau belum paham nanti silahkan diulang-ulang. Oke, kalau sudah kita ke Dewa, yuk kita ke Dewa yuk. Lumayan ya, lumayan lama ini, nanti videonya lumayan lama ini berarti ya. Dewanya juga panjang tuh, lihat ya kan. Ya, kita ke Dewail, percakapan antara Monica dengan Goyong Sento Jikwon. Oh, dia datang ke Goyong Sento ya. Yuk. Saobjang Pyeongyang pindah tempat kerja. Haryoko Wasoyo datang untuk, bukan bermaksud ya, datang untuk pindah kerja, tempat kerja maksudnya. We iroke netke Wasoyo, kenapa datangnya lambat begini? Kenapa selambat ini datangnya? Twisa Hanji, Twisa Hada itu resign ya, Twisa Hada itu resign. Bolso sudah isi bil duit neo, sudah 20 hari sejak kamu resign. Tadi ingat ya materi yang saya sampaikan, 30 hari atau 1 bulan itu, maksudnya 20 hari baru lapor, ini ngawur nih. Gongjang gemantugo, nek wis kalau sudah selesai, kalau sudah berhenti kerja di pabrik, handal, nah ini 1 bulan an di dalam 1 bulan
Singgo heo harus lapor. Kenapa datangnya lambat begini? Ini sudah 20 hari sejak kamu resign. Harus lapor dalam 1 bulan. Kalau sudah berhenti bekerja di pabrik, ya tadi bilangin sama Goyong Sentonya ya. Molas yo, Sisong Heo. Maaf, saya tidak tahu. Nah, ini hati-hati ya, Mas. Kalau untuk yang seperti ini, kasihan ya. Kalau untuk yang nggak ngerti. Terus, nih, igo 받으세요. Ini terima ini ya. Terimalah ini. Gojek Dengrok Pilseng iyo adalah kartu bantuan kartu tanda pencari kerja ya, kartu tanda pencari kerja atau kartu kuning maksudnya, kartu putih sekarang. Samgewol 3 bulan, ane di dalam 3 bulan. Daren gongcang pabrik yang lain, cajaseo carilah pabrik yang lain dalam 3 bulan. Ya tadi kan dikasih masa pencarian kerja 3 bulan ya. Odi eso di mana Ilha Gosipoyo ingin bekerja, ini bekerja. Ingin bekerja di mana? Ansan eso di Ansan Ilha Gosipoyo. Ini Ansan kota, nama kota. Eso di Ilha Gosipoyo. Ilhada kerja, gosip ingin kerja di Ansan. Terus Grom, kalau gitu Ansan Goyong Sento Cajagaso. Nah ini kamu disuruh pergi ke Ansan. Cajagaso ini pergilah cari job center Ansan. Lalu Alsonjang di sini Alsonjang itu surat rekom untuk pencari kerja ya. Jadi kamu dapat rekom dari Goyong Sentonya Ansan. Alsonjangel pada saya terima Alsonjang. Jadi nanti kamu mau pindah ke kota Ansan. Nek kamsahamnida, oke terima kasih ya. Jadi dari Goyong Sento yang sekarang ini kamu dikasih kartu putih untuk mencari kerja di Ansan. Nanti diserahkan di sana, nanti kamu dapat Alsonjang ya, dapat bantuan rekom untuk pencari kerja. Paham ya? Jadi tadi jongbonya nanti berkaitan dengan ininya Dewa. Jadi saya jelasin di depan dulu. Oke? Paham? Selesai? Terus kita ke ini, ke apa? Ke grammar di sini. Ini ada rumus Ninji Gadwida. Ga atau i atau gadwida. Ini i atau ga, tergantung vokal konsonan nanti. Artinya sudah jadi titik-titik setelah titik-titik ya. Sudah jadi titik-titik setelah titik-titik. Tapi yang depan ini kerja, yang ini benda ya. Contohnya ini. Gongjangel gemandunji. Nienjinya itu kan gemanduda, ini kata kerja. Ini dari sini. Saat ini kata kerja yang ini. Terus siboili ini dari sininya, bendanya. Jelas ya. Jadi artinya sudah jadi 15 hari setelah berhenti kerja di pabrik. Tapi kalau saya lebih cenderung ke sejak ya, sudah 15 hari sejak berhenti kayak gitu. Tapi ya nggak apa-apa, setelah juga nggak apa-apa. Kita langsung ke Yonsep Il. Nah ini dia. Jadi ini tinggal nambahi ninji, ya kan? Ini nambahi i dwi osoyo. Jadi gongjangi hyup hanji ilkewol i dwi osoyo. Diartikan sudah 1 bulan setelah pabriknya tutup sementara. Sudah 1 bulan setelah pabriknya tutup sementara, berarti pabriknya udah tutup sementara selama 1 bulan. Terus yang kedua, ini seperti tadi,
Nienji tambahi nienji, ini juga seperti ini, sama masukin sini. Berarti Gagugongjang에서 일한지 2년이 되어서요. Sudah 2 tahun, atau sudah jadi 2 tahun setelah kerja di pabrik mebel. Berarti sudah kerja di pabrik mebel selama 2 tahun. Terus yang ketiga, goyange mot gada, kampung halaman, tidak bisa pergi ke kampung halaman. Seperti biasa, ini tambahin nienji aja. Ini juga diyoso ya, sama. Goyange mot ganji 2년 6개월이 되어서요. Sudah 2 tahun 6 bulan setelah tidak bisa pulang kampung halaman. Tahu? Intinya ini nggak bisa pulang kampung selama 2 tahun 6 bulan, 2,5 tahun berarti ya. Terus yang keempat, 월급 gaji mot tidak 받담네, tidak nerima gaji sam개월 3 bulan. Oke. Ini kayak tadi, nienji. Sudah 3 bulan. Sudah 3 bulan setelah tidak menerima gaji atau sejak tidak menerima gaji. Intinya tidak menerima gaji selama 3 bulan. Oke ya. Paham ya untuk yang shopnya. Oke. Silakan dicocokkan dengan pekerjaanmu. Kalau sudah, kita ke THI. Nah, ini dia. Ini juga agak panjang ya. Ini udah lumayan panjang materinya. Ini videonya mungkin lama banget nanti mas, nggak apa-apa ya. THI, percakapan antara tuan dengan sang damsa. Iri 힘들어서 사업장 바꾸고 싶어요. Ili 힘들어서 karena pekerjaannya melelahkan. Saopjang tempat kerja, baku gosip ingin tukar. Ingin ganti tempat kerja karena pekerjaannya melelahkan. Himdel di sini nggak cuma lelah fisik berarti ya. Ya pikiran, ya perasaan dan lain-lain. Terus sang damsa minta wikuk indeng rokjeng boyo juseyo. Tolong lihat ID cardmu. Terus Yogi Yusoyo ini wikuk indeng rokjeng bonika. Lah ini tadi nikah yang artinya ternyata ya. Imi saobjang sepon bakoneo, ini tadi judul materi. Dilihat dari ID cardnya ternyata sudah pindah 3 kali tempat kerjanya. Ini sudah pindah 3 kali tempat kerjanya. Samnyon tongan, nah ini 3 tahun, selama 3 tahun sebon kajiman, hanya sampai 3 kali. Tadi di materi pindah kerja 3 kali dalam 3 tahun maksimal. Bakul suit kitemune, karena bisa pindahnya, tukernya hanya sampai 3 kali dalam 3 tahun. Do isang anduyo, do lagi, isang di atas, anduyo tak boleh di atas lagi, maksudnya tak boleh lebih lagi, lebih dari itu maksudnya. Terus Gureo apa iya? Oh iya gitu. Mulat gunyo, oh nggak ngerti. Saobjang 문제가 있으면 몰라도. Ini rumus 면 몰라도 kecuali ya. 힘들다고 바꿀 수는 없어요. Ini dari sini ya, bacanya dari belakang. Tidak bisa pindah kerja dikarenakan lelah kecuali ada masalah di tempat kerja. Jadi ini himdel dago di sini jangan diartikan katanya, tapi dikarenakan ya. Mengikuti alur modulnya seperti itu. Paham ya? Rumus mion molado kita pasang ke yonsei nanti, tapi sebelumnya kita bahas dulu grammarnya. Di sini ada 2 rumus yang baru.
Ini nikah. Nah, ini nikah. Ingat, ini nikah bukan karena ya, tapi mendapatkan suatu fakta yang artinya ternyata. Terus mion molado diartikan kecuali. Langsung pasang ke Yonsep. Pakai rumus mion molado. Abda, sakit, daknya buang, kita masukin mion molado. Pigon lelah, jotui pulang gasik, real suop tak bisa. Tidak bisa pulang lebih awal dikarenakan atau dengan alasan lelah, kecuali sakit. Terus nomor 2, Byong ida ada penyakit, daknya ini buang, tambahin mion molado seperti tadi. Molado Byong penyakit ya, ida ada. Gongjang pabrik monji manda banyak debu, om gil suopso om gida real suop. Tidak bisa pindah dengan alasan banyak debu di pabrik, kecuali ada penyakit. Jelasnya nomor 3. Pok hengel dang heta dang het semion mola. Pok hengel dang het semion molado. Jan sore omelan simhada parah dago dengan alasan atau dikarenakan saobjang tempat kerja bakul sunun opso tak bisa. Tidak bisa pindah tempat kerja dengan alasan diomeli. Jan soriga simhada, diomeli dengan parah maksudnya ya, kebangetan lah. Kecuali pok heng dang hada mengalami kekerasan atau penganiayaan, pok heng. Nomor 4. Ili pekerjaan ajub sangat wihom bahaya. Danya buang, masukin rumus mion molado. Sildago tidak suka, bakul sun opsoyo tak bisa ganti. Tidak bisa pindah dengan alasan benci atau tidak suka, kecuali kerjaannya sangat bahaya. Oke, clear untuk Yonsopi sudah. Oke ya, jelas ya mas. Kalau belum paham silahkan diulang-ulang. Terus tadi yang jongbo kalau belum paham silahkan nanti kita diskusi di grup ya. Ditanyakan gak apa-apa. Cukup sekian dari saya untuk bab ini, bab 43. Kalau videonya bermanfaat untuk Anda silahkan di subscribe, di comment and share. Jangan lupa tetap semangat belajar walaupun di tengah wabah seperti ini ya mas, untuk kebaikan kita bersama. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.